Walaupun sama-sama warga Tionghoa, namun kebiasaan dalam kehidupan hari-hari antara Tionghoa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling mengagumkan adalah orang Tionghoa di Indonesia lebih nasionalis dan mencintai negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih maju dan berkembang. Dan saya juga semakin giat untuk bikin videonya teman-teman. Ribuan banyak terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, rezeki yang melimpah, juga dikabulkan segala hajat, doa dan permohonan teman-teman semua. Nah, ada teman-teman ya yang sudah tahu perbedaan etnis Tionghoa di Malaysia dan di Indonesia teman-teman. Jadi banyak ya perbedaan etnis Tionghoa di Malaysia dan di Indonesia ini. Ada dari perbedaan bahasa atau perbedaan nasionalis, banyak banget yang berbeda nih. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lengkapnya, di sini saya tampilkan channel YouTube dari Dunia Seleb seperti biasa di sini saya tampilkan. Mari kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini lebih maju dan berkembang teman-teman. Jadi saya juga penasaran nih dengan video tersebut teman-teman. Mari kita simak aja video berikut ini nih tentang perbedaan Cindo ya, Cina Indonesia dan Cinanya Malaysia teman-teman. Populasi etnis Cina di Malaysia cukup besar dan hampir berjumlah sepertiga penduduk negeri jiran. Berdasarkan dari data sensus Juli 2023, 70,1% penduduk Malaysia tergolong bumi putra, 22,6% tergolong etnis Tionghoa, dan 6,6% merupakan etnis India. Malaysia adalah masyarakat multi-etnis dan multi-agama dengan 3 kelompok etnis dan bahasa utama. Sementara keturunan Tionghoa di Indonesia atau yang disingkat menjadi Cindo diperkirakan berkisar 6 juta jiwa atau 3% populasi Indonesia. Dari hasil sensus 2000, tercatat bahwa orang Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia. Walaupun sama-sama warga Tionghoa, namun kebiasaan dalam kehidupan hari-hari antara Tionghoa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling mengagumkan adalah orang Tionghoa di Indonesia lebih nasionalis dan mencintai negaranya. Masih banyak hal-hal lain yang membedakan antara Cindo dan Tionghoa Malaysia. Sebagai pencerahan, kamu akan mendapatkan jawaban dalam video ini. Mami, apaan tuh? Angpau, di sini ya. Berikut ini beberapa perbedaan keturunan Tionghoa Indonesia dan Malaysia. What do you guys study here? What do you study? What do you study here? We have the Hindi, Yuli, we have the together. Bahasa. Hey, Steve. Pau, bukunya, thank you ya. Oh ya, thank you. Langsung balik ya. Mau kemana? Ayo sini masuk. Perbedaan dari segi bahasa memang sangat jelas. Warga Tionghoa di Indonesia umumnya fasih berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan asimilasi budaya yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sementara itu, orang Tionghoa di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa daerah Tionghoa lainnya sebagai bahasa utama mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan vernakular yang mengajarkan bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Karena faktor inilah, mayoritas orang Tionghoa di Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. Banyak itu pokok ambil mangga. Saya tak paham. Warga Tionghoa di Indonesia pada umumnya punya nama Indonesia. Ini mungkin karena kebijakan Soeharto pasca G30 SPKI yang melarang etnis Cina menggunakan nama Cina sehingga banyak orang Cina menggunakan nama Kosasih, Wijaya, Tanujaya, dan lain sebagainya.
Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru membuat banyak orang Tionghoa yang meninggalkan identitas etniknya. Sedangkan etnis Cina di Malaysia masih menggunakan nama dalam bahasa Cina. Malaysia komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris, dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Namun di Indonesia jangan heran jika kita melihat warga Tionghoa sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien, apalagi di kalangan generasi mudanya. Mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan tak jarang Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Padang, tergantung di daerah mana mereka tinggal. Di negara Malaysia, komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris, dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Jika kamu berkunjung ke Malaysia, mungkin kamu akan menjumpai orang-orang etnis Tionghoa, baik di mall, di pasar, atau restoran. Mereka terlihat sedang mendengar lagu-lagu Mandarin, dan mereka pun terlihat sedang mengobrol juga menggunakan bahasa Mandarin. Beda dengan di Indonesia, jika jarang mendengar lagu-lagu Mandarin ketika berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan. Walaupun begitu, orang Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Malaysia, mereka tetap fasih berbicara bahasa Melayu. Lebih nasionalis. Perbedaan signifikan berikutnya adalah orang keturunan Tionghoa di Indonesia dikenal lebih nasionalis dalam mencintai negaranya. Bahkan yang luar biasanya, orang Tionghoa asal Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri pun mereka bangga dengan Indonesia. Mereka masih mengaku orang Indonesia biarpun kewarganegaraannya sudah berubah. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan, orang keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis di Indonesia, seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Sementara itu, orang keturunan Tionghoa di Malaysia tidak mengalami penindasan yang sama selama masa penjajahan Inggris. Malah keturunan Tionghoa di Malaysia jarang terlibat dalam gerakan nasionalis Malaysia. Hanya etnis Melayu lah yang lebih nasionalis dengan negaranya. Agama. Dari segi agama juga sangat jelas perbedaannya. Orang Tionghoa di Indonesia mayoritas beragama Kristen, Katolik atau Protestan, Islam atau Buddha. Mereka juga cenderung lebih toleran dan harmonis dengan pemeluk agama lainnya karena mereka menghargai Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama. Di sisi lain, orang Tionghoa di Malaysia mayoritas beragama Buddha atau Taoisme. Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih menjaga identitas agama mereka karena mereka menghadapi diskriminasi dari pemerintah Malaysia yang memberlakukan sistem preferensi bagi etnis Melayu yang beragama Islam. Politik. Perbedaan berikutnya antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal politik. Orang Tionghoa di Indonesia lebih aktif dan terlibat dalam politik negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Sebagai contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sebaliknya, orang Tionghoa di Malaysia lebih pasif dan terpinggirkan dalam politik negara, karena mereka mengalami marginalisasi dari pemerintah Malaysia yang didominasi oleh etnis Melayu. Orang Tionghoa di Malaysia jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin ataupun pejabat publik karena mereka dianggap sebagai pendatang atau warga kelas 2. Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih loyal kepada komunitas mereka sendiri daripada kepada negara Malaysia. Budaya. Orang Tionghoa di Indonesia lebih bervariasi dan kreatif dalam hal budaya mereka, karena mereka mengadopsi dan mengadaptasi budaya lokal yang beragam. Hal ini terlihat dari keberagaman budaya peranakan Tionghoa yang merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang pribumi. Budaya peranakan Tionghoa mencerminkan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia. Orang Tionghoa di Indonesia juga lebih terbuka dan fleksibel dalam hal budaya karena mereka menghormati dan menghargai budaya-budaya lain. Sedangkan orang Tionghoa di Malaysia lebih konservatif dan tradisional dalam hal budaya mereka, karena mereka melestarikan dan mempertahankan budaya asli mereka dari daratan Tiongkok. Orang Tionghoa di Malaysia lebih tertutup dalam hal budaya karena mereka kurang bersentuhan dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain.
bagaimana teman-teman menurut teman-teman ya, silahkan teman-teman komentar ya. Jadi memang banyak sekali ya perbedaan Cina, Malaysia, dan Cina, Indonesia teman-teman ya. Kalau Cina, Indonesia itu lebih nasionalis teman-teman, lebih menghargai negaranya. Dan juga dari segi bahasa juga memang sangat berbeda ya. Kalau Cina di Malaysia itu mayoritas tidak bisa menggunakan bahasa Melayu Malaysia teman-teman. Beda dengan Cinanya Indonesia. Nah malah Cinanya Indonesia kebanyakan ya tidak bisa berbahasa Mandarin, apalagi anak-anak mudanya nih teman-teman. Kalau anak-anak muda di Indonesia ya, Cinanya tidak bisa menggunakan bahasa Mandarin. Dari segi nama juga ya, kalau di Indonesia itu sudah kebanyakan ya, memang bukan sudah kebanyakan, tapi semualah etnis Cina di Indonesia itu menggunakan nama Indonesia teman-teman. Silahkan teman-teman komentar untuk video ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai, yang sudah dukung. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman video saya hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.